والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang syubhat-syubhat yang dibawakan oleh mereka-mereka yang berkeyakinan adanya bid'ah hasanah. Syubhat yang pertama apa? Dari Ahmad. Syubhat yang pertama itu sebab-sebab munculnya bid'ah. Sekarang syubhat mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Amin. Yang pertama berhubungan dengan hadis Jarir bin Abdullah, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah." Mereka katakan bahwasanya hadis ini apa? Syubhatnya bagaimana? Nah iya, hadis ini bagaimana? Kok sampai bisa digunakan untuk menetapkan adanya bid'ah hasanah, padahal Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Abu Abdul Bar. Nah, mereka katakan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah ini pengkhusus hadis kullu bid'atin dhalalah. Jawabannya baik. Nah, dipahami itu. Jadi kita katakan, tidak bisa hadis tadi, yaitu hadis man sanna fil Islam, itu dikatakan sebagai pengkhusus hadis kullu bid'atin dhalalah. Ini poin pertama itu. Poin pertama ini dulu. Nah, baru dijelaskan. Baik. Baru dijelaskan kenapa kok kita katakan tidak bisa digunakan sebagai pengkhusus. Nah, sebagaimana dijelaskan Wildan tadi. Nah, kenapa? Karena makna man sanna fil Islam sunnatan hasanah maupun man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, yang dimaksud dengan man sanna fil Islam ini bukan ikhtira', bukan mengada-adakan sesuatu yang baru. Baik. Akan tetapi, yang dimaksud dengan man sanna fil Islam yaitu siapa saja yang mencontohkan di dalam Islam suatu perbuatan yang tetap berdasarkan syariat Islam tentang hasanahnya atau tentang sayyi'ahnya. Makanya ada man sanna fil Islam sunnatan hasanah, yakni maksudnya siapa saja yang mencontohkan di dalam Islam perkara yang telah tetap berdasarkan syariat tentang kebaikannya. Adapun sayyi'ah ya sama, siapa saja mencontohkan di dalam Islam ini perkara-perkara yang telah tetap di dalam Islam sebagai kejelekannya, kemudian dia contohkan. Misalnya apa? Perkara yang dalam Islam telah tetap kejelekannya, mencuri misalnya. Kemudian dia mencontohkan mencuri diikuti, baik atau buruk, dia mendapatkan dosa terus. Paham ini? Paham baik. Di sini letak inti dari jawaban tersebut. Jadi jelaskan dulu makna
bahwasanya pada man sanna itu bukan maknanya ikhtira. Ini poin kedua. Ya, paham Abdul Abdul Bar? Yang kecil-kecil biar aja nanti tahun depan mungkin. Baik. Nah, kemudian poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga untuk semakin menguatkan. Loh, kok bisa? Mereka kan mungkin gitu. Kok bisa kamu katakan ini bukan makna ikhtira? Ya kita kemudian kuatkan dengan buktinya. Lihat sabab urut, lihat sebab datangnya hadis itu. Nah, apakah yang dilakukan oleh laki-laki tadi yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia mencontohkan kepada para sahabat sehingga ditiru, kemudian dipuji dengan hadis tersebut, itu sesuatu yang diada-adakan dalam Islam? Tentu jawabannya tidak. Kenapa? Karena sahabat tadi melaksanakan anjuran Rasulullah SAW untuk apa? Bersedekah. Cuman keunggulan dia dari yang lain, dia orang yang paling pertama yang memberi contoh. Itu. Dan sedekah perkara yang jelas kebaikannya di dalam Islam. Nah, sehingga dengan ini jelas hadis tidaklah bisa menjadi pengkhusus apa? Kullu bid'atin dhalalah. Paham? Ini syubhat yang pertama. Nah, Anda yang masih rancu, sudah paham belum akan ada tuan? Hah? Ikhtira itu mengada-adakan. Kemarin dalam pengertian bid'ah apa? Pengertian bid'ah, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, tariqatun fid din mukhtara'ah, yang diada-adakan. Nah, dan ini penting. Kalau antum tidak paham satu istilah, tanya pada yang lain atau tanya pada anda sendiri. Kalau memang nggak paham, sehingga jangan sampai apa? Jangan sampai cuma ditelan mentah-mentah, nggak apa-apa. Angin lalu jangan. Belajar itu, nah usahakan keluar betul-betul paham. Kalau ada istilah yang tidak paham, ya tanya. Ya, tanya pada temannya, misalnya istilah yang baru-baru sekali, misalnya khilaf itu apa sih, seandainya tidak tahu. Rajih itu apa sih? Nah, karena ini kadang di lisan ya, nah mengalir. Bagaimana dulu kalau kita belajar, nah di apa organisasi itu mereka sukanya biar keren kata-katanya bahasa Inggris. Nah kalau di sini kata-katanya bahasa Arab. Ya. Dulu kita kalau ngomong ya kadang gitu ke adik-adik kelas pakainya bahasa Inggris. Nah semakin orang tidak paham semakin bangga. Sehingga cuman bengong aja, ini bahasa keren sekali ini yang dipakai. Nah tapi kita tidak seperti itu sekarang. Kalau memang ada kata-kata yang tidak paham, ya, ahsan memang demikian. Tidak paham, karena terkadang istilah Arab kalau setiap kali kita ungkapkan kemudian dengan bahasa Indonesia jadi panjang. Nah, istilah-istilah yang demikian, dipahami. Kalau belum paham ditanyakan. Baik. Jadi makna ikhtira tadi mengada-adakan yang apa? Asalnya tidak ada di dalam syariat. Dan itu bukan maksud dari hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Jadi ada 3 poin utama untuk membantah hadis tersebut, urutannya dan ringkasannya ini. Kemudian syubhat yang kedua, apa syubhat yang kedua? Indahnya apa subhanahu? Dari mana itu? Kok bisa? Kudu bermakna sebagian.
Baik. Nah. Baik. Itu tadi yang diterangkan. Mereka mengatakan sebagian karena ada mukhassis. Nah, juga apa? Mereka katakan dalam bahasa Arab terkadang kullu bermakna apa? Bermakna sebagian dengan beberapa hal. Mungkin itu yang dimaksud. Mencontohkan dengan ayat, yaitu apa? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, terus fa asbahu la yura illa masakinuhum. Noh, kalau semuanya dihancurkan kok masih ada tempat tinggal mereka. Berarti sini kullu bermakna sebagian, sebagian saja yang dihancurkan. Nah, kini jawabnya bagaimana Abu Subhana? Nah, berarti kita katakan kullu di sini pun kita tetap dalam kondisi umum. Semuanya. Cuman apa? Kita harus lihat konteks ayat. Nah, tayyib tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Berarti angin itu menghancurkan segala sesuatu yang memang dia diperintahkan untuk menghancurkan. Sehingga kullu tetap pada umumannya. Nah, sehingga ini tidak bisa diterima syubhatnya. Syubhat yang ketiga apa? Alhamdulillah. Qaul Umar nikmatul bid'ah hadhi. Bagaimana jawabannya? Bahwasanya yang dimaksud adalah tidak benar kalau dikatakan itu sebagai mukhassis, karena yang dimaksud kemarin di foto adalah bid'ah secara bahasa. Nah, yang pertama kita tidak terima bahwasanya asal ini sebagai mukhassis hadis. Nah, dikarenakan yang dimaksud oleh Umar kullu bid'atin nikmatul bid'ah secara bahasa. Buktinya kalau yang dimaksud beliau adalah bid'ah secara bahasa, Artinya bahwasanya yang diucapkan Umar bin Khattab di situ adalah sholat tarawih berjamaah. Sementara sholat tarawih berjamaah dikatakan bid'ah karena lama ditinggalkan, dengan itulah bahwasanya ketika Rasulullah SAW hidup akan dikhawatirkan akan diwajibkan. Ketika ilahnya ada, maka perkaranya itu bukan kembali, maka seakan-akan hal itu menjadi satu hal yang tapi harganya tidak karena baru disisihkan. baik. Nah, dikarenakan yang dimaksud dengan bid'ah oleh Umar radhiyallahu anhu tidak kita terima kalau itu bid'ah secara syar'i, sebab berhubungan dengan salat tarawih. Yang salat tarawih berjamaah yang dihidupkan oleh Umar ini bukan bid'ah secara syar'i. Kenapa? Bahkan itu sunnah. Lalu kenapa disebut bid'ah oleh Umar? Dikarenakan perkara tersebut telah lama ditinggalkan, kemudian beliau hidupkan kembali. Dan hal ini boleh secara bahasa dikatakan bid'ah. Nah, jawaban berikutnya. Masih tentang jawab berikutnya, ketika memang hal itu yang dikatakan oleh Muhammad bin Khattab bid'ah secara syar'i, niscaya para sahabat mengingkarinya. Baik. Sebelum itu apa? Seandainya pun yang dimaksud adalah bid'ah secara syar'i, maka kita katakan tidak boleh kita mengkhususkan perkataan Nabi dengan perkataan apa? Salah seorang dari sahabat. Karena tidak ada dalam kaidah usul fiqh takhsisul hadits bi qauli sahabi. Nah, yang bisa adalah bil ijma', seandainya ada pengkhususan hadis dengan ijma'. Tapi kalau dengan perkataan satu sahabat, ini tidak bisa. Padahal ijma' para sahabat mereka mengatakan semua bid'ah sesat. Nah, buktinya di antara contoh perkataan mereka misalnya datangkan dari Ibnu Umar, datangkan dari Ibnu Mas'ud dan para sahabat yang lain.
Nah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nas hasanah dan seterusnya. Syubhat yang keempat, Aba Laham, indaka syubhah ucapan Imam Syafi'i yang membagi bid'ah, ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah. Bagaimana jawabannya? Baik. Nah, jawaban ringkasnya telah kita bahas secara panjang lebar kemarin. Kesimpulannya bahwasanya bid'ah yang beliau maksud adalah bid'ah secara bahasa, jadi sama dengan apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Nah, karena beliau katakan kalau yang mahmudah itu yang mencocoki Alkitab wa Sunnah, berarti itu bukan bid'ah. Karena bid'ah itu tidak akan ada kecocokan dengan Sunnah. Syubhat yang kelima, Aba Mujahid. Tayyib apa? Apa bid'ah? Syubhatnya sekarang apa? Sudah disebutkan Abu Lahab syubhatnya. Sekarang syubhat yang lain. Kalau perkataan Syafi'i sudah. Nah, yang terakhir berhubungan dengan masalah pengumpulan Al-Quran. Nah, para sahabat berarti mengada-adakan bid'ah dan mereka sepakat. Berarti ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah kalau demikian. Maka jawabannya, Abdullah. Kita katakan bahwasanya yang dilakukan oleh para sahabat itu bukan bid'ah. Kita tegaskan itu dulu, kemudian baru dijelaskan. Sebab yang mereka lakukan ini bukan perkara yang tidak ada dasarnya. Bahkan ada dasarnya, adalah dasarnya, dan juga merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Juga sesuai dengan ayat Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Juga sesuai dengan kaidah syariat tentang saddud dzara'i. Juga kaidah syariat ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sehingga ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Perkara kedua, para sahabat berijma' dan tidak akan mungkin para sahabat berijma' pada suatu kebid'ahan. Ini sekilas tentang beberapa syubhat yang dibawakan oleh mereka-mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Kita lanjutkan. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullahu ta'ala, wa qala ba'duhum innaha tanqasimu 'ala al-ahkamil khamsah. Dan sebagian mereka mengatakan bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi hukum yang 5. Terbagi menjadi 5 hukum. Tayyib, was-sahih lahum maqalu, dan yang sahih menyelisihi apa yang mereka katakan. Dan di antara mereka-mereka yang menyatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5 hukum, ikhwanillah,
Nah, Imam Al-Qirafi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Furu', yang pada hakikatnya beliau ini mengambil dari perkataan Abdul Aziz Ibnu Abdissalam, syekh beliau. Nah, jadi masyhur dinukilkan oleh Al-Qirafi dalam Al-Furu', yang asalnya beliau mengambil dari syekhnya, yaitu Abdul Aziz Ibnu Abdissalam yang dikenal dengan Al-Izz Ibnu Abdissalam. Dalam kitab beliau Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, beliau mengatakan al-bid'ah fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa munqasamatun ila bid'atin wajibah wa bid'atin muharramah wa bid'atin mandubah wa bid'atin makruhah wa bid'atin mubahah. Ini perkataan Al-Izz Ibnu Abdissalam yang dulu juga telah kita singgung, dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau katakan bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak dikenal di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pengertian Al-Izz bin Ibnu Abdissalam. Makanya beliau kemudian mengatakan apa? Bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah wajibah. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang muharram, ada bid'ah yang mandub, yang disunnahkan. Coba. Kemudian ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang mubahah. Ini perkataan beliau. Nah, dari berkata ini saja, alhamdulillah kita bisa mengetahui arah kemana Al-Izz Ibnu Abdissalam ketika membagi bid'ah menjadi 5 perkara ini. Tayyib. Tatkala beliau katakan bahwasanya bid'ah itu fi'lu ma lam yu'had fi asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau memberikan pengertian bid'ah lebih luas lagi dari pengertian syar'i yang telah kita lewati dari perkataan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Karena menurut beliau semua perbuatan yang tidak dikenal pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah mengumpulkan Al-Qur'an menurut beliau juga bid'ah, masuk kategori bid'ah wajibah, pengumpulan Al-Qur'an. Kemudian bid'ah yang mandubah, contohnya salat tarawih. Itu. Tayyib dan seterusnya. Nah, dari sini kita ketahui ikhwan fillah, antara kita dengan apa yang dimaksudkan oleh Al-Izz Ibnu Abdissalam yang dikenal dengan Sultanul Ulama. Nama gelar beliau Sultanul Ulama. Nah, maka sebagian ahlu syubhat ya mereka unggul-unggulkan ini loh Sultanul Ulama. Perkataannya demikian. Mana salafi kok? Dari mana mereka katakan semua bid'ah itu sesat? Para imam, ya Imam Nawawi, kemudian Al-Izz bin Abdissalam, Imam Al-Qirafi, demikian biasanya. Untuk mengelabui umat, karena memang prinsip utama ahlul bidah ikhwanifillah yaitu talbis wal khida', tipu muslihat. Oleh karena itulah kita harus cerdik dan harus kokoh terhadap ilmu yang kita berpijak di atasnya, terutama dalam masalah ini. Karena ini diantara perbedaan mendasar antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Maka harus kokoh di situ. Baik. Nah, kita katakan berhubungan dengan perkataan Al-Izz bin Abdissalam ikhwani fillah. Yang pertama bahwasanya pembagian beliau adalah pembagian yang tidak bisa diterima. Baik. Tidak bisa diterima. Baik. Sebab asal dari bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil syar'i. Kenapa? Mukhtara'un fiddin, sesuatu yang diada-adakan di dalam syariat ini.
Sehingga apabila di sana ada dalil yang menunjukkan tentang wajibnya atau tentang sunnahnya, maka keluar dari apa? Dari definisi bid'ah. Maka kita tidak memasukkan perkara-perkara tersebut dalam definisi bid'ah. Sehingga pembagian tersebut tidak bisa diterima pada asalnya. Nah, dan menggabungkan antara bid'ah dengan sunnah ini perkara yang tidak bisa diterima karena syariat sebagaimana kemarin kita pelajari la yajma' bainal mutanaqidain, tidak akan menggabungkan dua perkara yang bertolak belakang. Bagaimana kok bid'ah masnunah, bid'ah mandubah? Ada bid'ah yang disunnahkan. Padahal antara bid'ah dan sunnah tidak akan mungkin bersatu. Sehingga ini cukup untuk menunjukkan lemahnya pembagian tersebut dan tidak bisa diterima. Tayyib. Dan kemudian kalau kita melihat contoh-contoh yang dibawakan oleh Al-Izz Ibn Abdissalam dalam kitab beliau tersebut tentang masing-masing bid'ah yang dihukumi dengan 5 hukum tersebut, akan kita katakan ya khonifillah bahwa pada contoh bid'ah wajibah itu perkara-perkara yang semuanya masuk pada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Maka ini tidak bisa kita katakan sebagai bid'ah. Kenapa? Karena semua yang masuk dalam kaidah ini sesuai dengan syariat. Adapun yang masuk dalam bagian bid'ah mandubah menurut dia, seperti misalnya apa? Membangun madrasah-madrasah. Kemudian membangun jembatan. Ini kita pun katakan itu bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Karena itu masuknya pada kategori wasilah, yaitu wasilah untuk mencapai suatu manfaat syar'i. Pembangunan madrasah, kemudian pembangunan jembatan yang berhubungan dengan masalah manusia. Sehingga ini tidak masuk pada asalnya pada definisi bid'ah. Demikian pula dicontohkan salat tarawih, ini telah selesai pembahasannya, bahwasanya ini pun tidak bisa kita katakan sebagai syubhah, sebagai bid'ah. Oleh karena itulah Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam menjelaskan dengan begitu gamblang tentang apa? Tentang lemahnya pembagian tersebut. Lemahnya pembagian tersebut dari berbagai macam sisi. Baik. Ini bantahan berhubungan dengan pembagian bid'ah itu. Kemudian ternyata ya Al-Izz bin Abdissalam sendiri dalam kitab yang lain beliau menyatakan bahwasanya beliau tidak berpandangan di sana ada bid'ah hasanah. Baik. Makanya pembagian menjadi 5 itu kita katakan yang beliau maksud adalah bid'ah secara lughawiyah. Kenapa? Karena ternyata dalam kitab yang lain beliau berpandangan tidak adanya bid'ah hasanah. Baik. Ketika beliau membantah tentang bid'ah salat raghaib. Membantah bid'ah salat raghaib, beliau katakan fa inna syari'ah lam tarid bit taqarrub ila Allah taala bi sajdatin munfaridah la sababa laha. Fa innal qurab laha asbab wa syara'id wa awqad wa arkan la tasihhu biduniha. Sesungguhnya syariat tidaklah datang dengan suatu ibadah mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan satu sujud yang bersendirian tidak ada sebabnya. Tapi semua ibadah-ibadah ikhwanifillah memiliki sebab, syarat-syarat, waktu-waktu, rukun-rukun yang tidak akan sah kecuali dengan terpenuhi perkara-perkara tersebut. Dan beliau bantah tentang bid'ah salat raghaib dengan perkataan beliau yang panjang. Padahal apa? Salat raghaib bagi
Nah, orang-orang yang menyatakan adanya bid'ah hasanah termasuk bid'ah hasanah. Baik. Termasuk bid'ah hasanah. Oleh karena itulah Syalbani rahimahullah taala menimpali ketika menyebutkan perkataan Al-Izz bin Abdus Salam ikhwanifillah, beliau katakan hadza mimma yushiru annahu rahimahullah la yara al-bid'ah al-hasanah bil mafhum as-sa'id indal mutaakhirin. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Izz bin Abdus Salam tidaklah berpandangan adanya bid'ah hasanah sebagaimana yang dipahami oleh kalangan mutaakhirin. Kalangan mutaakhirin yang ada pada zaman ini yang mereka berkeyakinan adanya bid'ah hasanah, termasuk mereka-mereka yang ada di negeri kita. Jadi mau tidak mau ikhwanifillah, untuk bisa mensinkronkan kalam tersebut dengan kaidah beliau, ya, berarti makna dari bid'ah yang 5 itu dibawa kepada bid'ah apa? Lughawiyah. Baik. Ini untuk mensinkronkan kalam beliau dengan kaidah beliau. Baik. Sebagaimana Syalbani juga menegaskan bahwasanya dalam beberapa nas beliau memang apa? Menunjukkan beliau tidak berkeyakinan adanya bid'ah hasanah. Kok sampai beliau membagi bid'ah menjadi 5, ya berarti maksudnya bukan bid'ah secara syar'i yang dikatakan oleh Rasul kullu bid'atin dhalalah, tapi bid'ah secara lughawi. Ini kesimpulan berhubungan dengan pembagian bid'ah menjadi 5. Kalau tahfanifillah, ini jawaban terakhir. Kalau toh yang dimaksud beliau adalah bid'ah secara syar'i, maka kita katakan tidak boleh kita menentang perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dhalalah dengan perkataan salah seorang dari manusia selain Rasul. Baik. Apalagi menjadikan kalam dia sebagai pengkhusus kalam Rasul, tidak diperbolehkan. Barakallahu fiikum. Dengan ini berarti kita selesai dari pembahasan bid'ah qadhiyah. Berhubungan dengan pembagiannya. Ada berhubungan dengan mafasid, kerusakan dan dampak bid'ah, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tapi untuk menyempurnakan faedah dalam masalah ini, karena memang perkara bid'ah wanifillah perkara yang sangat berbahaya. Yang Rasulullah SAW peringatkan umat dalam banyak khutbah-khutbah beliau, sehingga kita pun harus memberikan perhatian terhadap perkara ini agar terhindar darinya. Terlebih lagi di zaman yang banyak syubhat seputarnya, sehingga lebih mendesak lagi untuk kita betul-betul mengetahui dan memahaminya. Sehingga diharapkan kapan saja antum bertemu dengan mereka-mereka yang menebar syubhat, mampu untuk menjelaskan dengan baik. Menjelaskan dengan baik perkara ini. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbu wa yarda wa alhamdulillah.